Satu orang yang melakukan maksiat kepada Allah, melakukan kemungkaran kepada Allah, tidak kita cegah, tidak kita halang, maka tunggu musibah yang diberikan oleh Allah akan tertimpa kepada kita. Yang ikut sembah Allah, yang ikut sujud kepada Allah, yang ikut berzikir mengucapkan kalimat Allah, maka karena itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الطاهرين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. Sejenak pada subuh yang berbahagia ini, senantiasa kita memuja dan memuji Allah Rabbul Jalil, Allah yang telah menjadikan kita sebagai manusia dalam kondisi fi ahsani taqwim, tertera jelas dalam firman-Nya sebagus-bagus bentuk kata Allah. Apa maknanya hamba Allah diberikan kita hawa nafsu pun diciptakan kita akal pikiran, sehingga pada suatu waktu hamba Allah kita akan mampu menjelma melebihi seorang lain. Lain hamba Allah lebih bujang daripada seekor binatang. Kenapa? Karena nafsu yang tidak mampu kita kawal dalam kehidupan. Dengan akal yang Allah titipkan, kita akan berada pada kata terdepan, saf paling awal dalam kehidupan, barisan utama, sehingga beda kita dengan makhluk yang namanya binatang. Pun dengan nafsu yang Allah bebankan kepada kita hamba Allah, pada suatu waktu kita akan lebih bujang dan berada pada kata terbelakang dalam kehidupan, karena nafsu yang tidak mampu kita kawal dalam kehidupan. Selawat dan salam kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang berkibar, orang nabi dalam durasi waktu 23 tahun. Beliau bermandikan bulu, air mata, berperasan keringat, bahkan sampai wanita bermandikan darah sekalipun, lillahi kalimatillah, untuk menegakkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa itu bisa beliau terapkan dalam kehidupan? Karena beliau yakin, mampu yakin hamba Allah Islam adalah agama yang tidak ada agama satupun yang akan mampu menandingi Islam, agama yang kita cintai. Sahabat dan sahabat, kepada alam sahabat beliau sekalian yang telah berkontribusi untuk Islam tegak di muka bumi, sampai mana Islam mampu kita rasakan pada hari yang berbahagia ini, hamba Allah. Walaupun kita sadari, kita pahami dan kita yakini Allah, syariat Islam, akidah Islam, agama Islam sudah mulai diobrak-abrik dan digeser oleh umat-umat yang bermayoritas
Wattaqu fitnah, takut olehmu akan fitnah, takut olehmu akan musibah, takut olehmu akan malapetaka. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, yang mana musibah, malapetaka, cobaan yang datang dari Allah itu, la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, tidak akan ditimpakan oleh Allah, tidak akan diberikan oleh Allah khusus kepada pelaku maksiat itu saja hamba Allah. Hari ini, tahun lalu, beberapa tahun yang silam hamba Allah, Allah memberikan musibah kepada kita. Yakin musibah yang diberikan oleh Allah kepada makhluk umat Muhammad bukan ditimpakan kepada pelaku maksiat itu saja hamba Allah. Musibah yang Allah timpakan bukan kepada mereka yang sibuk dengan narkoba, bukan kepada mereka yang sibuk dengan prostitusi, bukan kepada mereka yang tersesat dalam lembah peradaban. Akan tetapi hamba Allah, bila maksiat yang dilakukan diakhirkan, dinampakkan, dijadikan sebagai sebuah rahasia di hadapan kita hamba Allah, yakin Allah akan memberikan musibah malapetaka kepada seluruh isi bumi. Kita yang berhukum, kita yang sujud, kita yang tahajud, kita yang jamaah bersama, kita yang memasahkan lidah dengan zikir. Kalau musibah itu datang hamba Allah oleh sebagian manusia yang murka terhadap Allah, maka yakin kita pun yang mu'allabun qalbuhu bil masajid akan ikut merasakan. Kalau musibah yang sampai sujud Allah akan kena musibah. Kenapa? Karena mereka yang melakukan maksiat di permukaan bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Narkoba jahat, maksiat jahat, prostitusi tiada henti, perjudian tidak pernah kita larang. Maka kalau musibah itu datang hamba Allah, yakin Allah timpakan kepada seisi manusiawi yang ada. Contoh sangat logika manusia. Kebun kerbau, wadai wadai tempat kembang, tempat dia bermandikan lumpur, kembali ke tempat persinggahannya Allah dalam kandang dua penuh masjid. Wadai wadai kubur lampu, balik kembang, kebun yang lain yang ada kubur silap, kerbau yang lain yang ada dalam kandang tersebut akan terkena percikan lumpur itu, akan kena budok, akan kena kotoran yang dibawa oleh sang kerbau yang kotor tadi. Apa maknanya hamba Allah? Jika berbuat maksiat, satu orang yang melakukan maksiat kepada Allah, melakukan kemungkaran kepada Allah, tidak kita jaga, tidak kita halang, maka tunggu musibah yang diberikan oleh Allah akan tertimpa kepada kita. Yang ikut sembah Allah, yang ikut sujud kepada Allah, yang ikut berzikir mengucapkan kalimat Allah. Maka karena itu hamba Allah, mari kita minimalisir angka kejahatan sehingga pada semua Islam di Islam khususnya akan menjadi sebuah agama yang mendatangkan rahmat dalam kehidupan kita. Coba bayangkan, tercatat jelas 2016 gempa yang dilanda di Aceh, gempa yang melanda Aceh, gempa Pidijaya, berapa nyawa melayang? Apakah di dalamnya tidak termasuk orang yang taat kepada Allah, ataukah mereka yang sibuk dengan kemungkaran? Tapi survei membuktikan hamba Allah yang
dimakan oleh Allah bukan kepada pelaku manusia itu saja. La yusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Tidak akan ditimpakan musibah oleh Allah Ta'ala kepada pelaku manusia itu saja. Maka saya belajar agama Allah di Sulawesi, di Palu, banyak orang yang beribadah agama dengan kita yaitu Islam. Tetapi yakin karena tercatat jelas dalam sebuah medsos 1.500 orang di Palu terjebak ke dalam LGBT, sehingga Allah timpakan musibah dan terkena musibah orang yang satu kalimat dengan kita agama Allah. Karena itu dalam durasi waktu yang sangat singkat ini, saya mengajak atas nama pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian, mari kita amalkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul pernah berkata, "Man ra'a minkum munkar," barang siapa yang melihat kemaksiatan dan kemungkaran, fayughayyir biyadihi, rubahlah dengan tangannya, wa in lam tastati fa bi lisanihi, tidak sanggup rubahlah dengan lidahnya, wa in lam tastati fa bi qalbihi, wa huwa adhaful iman. Kalau belum lidahnya sanggup, rubahlah dengan hati, wa huwa adhaful iman. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Siapa yang merubah dengan tangan? Kalau zaman sekarang hamba Allah, pemerintahan yang berada di sebuah negara dan daerah, mereka kalau siap itu ada datang Bapak Wali Kota, datang para aparaturnya, datang para pejabat dengan melayangkan surat mencegah kemaksiatan yang ada di Sulawesi. Siapa yang menyampaikan dengan lisan kita, orang-orang yang percaya terhadap Allah, orang-orang yang percaya terhadap Nabi, orang-orang yang ikut Muhammad, mereka sampaikan risalah, kita sampaikan kebenaran, kita minimalisirkan angka kejahatan, sehingga Allah itu kita terapkan dalam kehidupan. Yakin pada suatu waktu Islam akan jaya di Aceh dan Sulawesi pada khususnya. Allah menjanjikan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalau penduduk suatu bumi, suatu negeri beriman, apa makna beriman? Dalam tafsir Suratul Tafsir dijelaskan bahwa sadaqu, membenarkan dengan lidah, membenarkan dengan perkataan keyakinan dan mengimplementasikan dalam kehidupan nyata. Lanjut firman Allah, "Wattaqaw," bertakwa. Apa maknanya hamba Allah? Suatu penduduk negeri, penghuni bumi pertiwi, bertakwa, imtisalu awamirillah wajtanibu nawahihi, melakukan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yakin dijawab oleh Allah dalam Al-Quran, "Lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalau itu sudah berada dalam kondisi mereka, akan saya bukakan, akan kami bukakan pintu rezeki dari langit dan bumi. Maka wajarlah Allah dan perlu masa kerajaan Islam di Aceh itu berjiswa luar biasa. Tapi sekarang hamba Allah, hanya pejabat, hanya rakyat biasa, sampai rezeki kadang-kala terlibat, tetapi uang itu tidak berharga. Dalam hitungan detik, uang itu akan dihabiskan terasa. Korupsi merajalela terhadap